Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin مبتغ باب رحمة الله عدد ما فعل الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، hadirin wal hadirat yang ulul hormati, yang ulul muliakan dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Jami'al habaib wasyara'ib, para habaib, para ibu-ibu syarifah, dimanapun mereka berada, kita doakan agar mereka selalu di dalam lindungan Allah. Mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ulul hormati dan yang ulul muliakan, sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus alhamdulillah Guru Sufyan Sauri selaku pimpinan rombongan Hadrah Tarpam Maulid Murtada dari apa tadi? Kita doakan sendiri sehat dan hubungan yang sehat. Dan yang menghormati Rasulullah Guru Aminullah Saudara Ulun Hakim Bapak Salah, dan yang menghormati dan menghormati dan memuliakan Bapak Camat Irti dan seluruh stafnya, dan yang menghormati yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita diberikan oleh Allah berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan dapat memperingati hari kebesaran kelahiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau media begitu.
Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku bagi umatku sekalipun mereka itu melakukan dosa-dosa besar. Karena apa? Karena mereka ada rasa kecintaan kepada Rasulullah. Karena apa? Karena mereka ada rasa kerinduan kepada Rasulullah. Gampang ada jari. Kita ulang. Mendengar Aceh. Aceh ini disebut dari ini berdebat, ada debat. Kita boleh lihat, boleh lihat. Ayat kita sama ada debat kebenaran. Penjara orang aja ini jadilah. Tapi begitu. Kita ulang. Mungkin kita ada ayat yang begitu. Kalau kita masih maka Allah dapat bahwa rumah dan tahu masuki barang niknya kaiti sekarang para bersedekah kepada Allah sakit penuhnya berbaik marah cuci terus semua ini mana awalnya Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Syafaati li ahli kabair min al-ummah." Kata Rasulullah, syafaatku akan aku berikan kepada ahli-ahli dalam kemaksiatan, tetapi aku merasakan kecintaan kepada Rasulullah yang di akhirat. Ini cintanya Nabi lawan kita. Cintanya Nabi lawan kita itu melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Maka untuk mendapatkan cintanya Rasulullah, untuk menaikkan cintanya Rasulullah, Rasulullah bersabda, hati-hati, bukannya cinta dalam sebuah Rasulullah, harus ada ikatannya. Apa kata Rasulullah ikatan cinta dengan Rasulullah? Aksir bisalati alayya. Perbanyak oleh-oleh bersalawat kepadaku, fa inna salatakum maghfiratun li dzunubikum. Karena salawat yang kita baca dan salawat kita bersahih di mulut kita itu dihargai oleh Allah. Apa harganya? Keampunan Allah kepada kita, kemaafan Allah kepada kita. Dosa yang banyak dalam diri kita diampuni oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab cintanya Allah kepada Rasulullah. Ketika disebut nama kekasihnya, Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita. Ayo. Kalau perlu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pun dapat mengampuni dosa yang ada dalam diri kita. Tapi wasilah tersebut harus sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Salawat
Kita membantu orang dengan niat minta maaf kepada Rasulullah, itu namanya bersalawat secara kelakuan. Berdusta itu pun bukan hanya berdusta terpanggil saja, ada berdusta secara fisik, sama seperti salawat. Salawat itu ada yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu salawat lisan. Ada kita bersalawat Alhamdulillah ta'ala dengan tinggi untuk merayakan Maulid Nabi, itu salawat secara apa? Secara fisik. Kenapa? Intinya membuat hati Rasulullah besar. Sama berdusta. Berdusta itu ada secara mondok, ada secara kelakuan. Jujur tidak? Nyata-nyata orang ini lain polisi, berpakaian polisi, kan berpandir katanya. Duduk, gimana tuh pinggir jalan tuh? Ada takut ada kahir, nah ada kahir kita betul. Ini kan ada berdusta, tetapi secara pakaiannya berdusta, dosa juga. Paham dia? Ada paham semua. Yang paham tidak, apa tadi? Ada paham. Oke, orang paham. Tak pikir masih yang ini dia. Pada dia Maulid bagus saja, bagus, tapi jangan mengurangi natijah, mengurangi fadilah keutamaan Maulid. Kita Maulid mengagungkan Rasulullah, kita tambahi hanya kepada Nabi yang kayak ini. Khawatirnya kita nodai kecintaan kita tadi dengan tidak sedangkan Rasulullah. Khawatirnya, apalagi katakan yang Nabi salam alaika, berebut terkadang ada perawat baca kita dapat lalu dan pikir dapat tak ketika mahalul iya, para ulama, para wali-wali itu meyakini datangnya Rasulullah. Sedangkan kita ketika mahalul iya menarik titik apa macam-macam ditariki, kita salah. Apakah menjelaskan Rasulullah? Silakan berbagi-bagi, cuma jangan ribut dan lain-lainnya. Penceramah di antara sia-sia kan disebut ramai dari segi beli bukan ramai. Khawatir ulun pernah berkata dengan sahabat ulun, lawan sahabat sama pada penceramah, khawatir tradisi seperti ini setelah wafatnya kita jadi kebiasaan anak cucu kita anak ke belakang dan dijadikan yang ini hukum sebagai kesunahan bahkan sebagai kewajiban. Ini khawatir. Sedangkan di atas kita guru kata pula, mungkin guru kata pula tidak ada seperti ini. Mungkin ini inisiatif supaya orang menghibur banyak datangan dan sebagainya. Bagus, tetapi jangan menghilangkan natijah keberkahan dan keserahan dari Nabi Muhammad SAW. Bagus, khawatir Rasulullah itu ada tidak kesenangan buat kita. Jangan kita bantai. Mudah-mudahan ini dia melihat tadi. Dia menunggu itu aja. Rumah lain itu sekarang di sini bukan rumah lain, menyampaikan. Jadi tahun ke belakang kemudian menantang datang di bumi. Aman hendak dua nih bersedekah, jurumi berdahulu. Nah, jangan digantung perkata, jangan digantung ribut. Biar perasaan seorang ribut.
khawatirnya utamanya dia enak ada mengatakan, tapi gue mengatakan salah satunya gue ada senang atau Rasulullah senang. Adanya ribut-ribut. Semalam di sana dulu terangis dia. Ada bisa ceramah terangis kurang terangis bisa. Terangis ulun ceramah kayak ini juga bagaimana? Ceramah kayak ini juga. Orang udah begitu tahu maka Tuhan. Ada tahu nih ulun ceramah mengisahkan Rasulullah. Ribut nih. Ulun ini mengisahkan kisah Rasulullah mulai lahir. Ributnya begitu tahu. Ditakul adik ulun jadi tetap aja ribut. Akhirnya apa? Asalnya ulun hendak mengisahkan Rasulullah, timbul mengisahkan bagaimana kita ada dengan Nabi Muhammad SAW. Pak, adab maulid, salah satunya di antara adab maulid kalau Rasulullah ingin hadir. Tidak ada di situ orang membawa rokok di tempat majelis taklim tersebut, maka Rasulullah tidak akan hadir. Satu. Yang kedua, kalau orang itu haratan maulid, yang dibuka HP. Haratan maulid, kita bergerak pun harus ada adabnya. Bukan sembarangan maulid. Al-Habsyi itu bukan sembarangan. Kita maulid dan sebagainya, apalagi kita seperti yang ini. Mudah-mudahan ada keberkahan. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Dulu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kun aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhaddan, wa la takun khamisan takun." Kata Rasulullah, jadilah kalian itu orang yang alim. Arti alim apa? Orang yang mengerti dengan agama dan mengamalkan akan agama tersebut dan mengajarkan agama tersebut. Jadilah orang alim. Amalnya kata kawannya jadi alim, menuntut kata kawan lagi sudah Tuhan, kata kawan menuntut lagi. Buai, pakai, maka jadikan anak menjadi orang yang alim. Amal jadi orang bunga, tambuh, karena nyaman-nyaman hidup. Sebab Rasulullah Imam Syafi'i itu berkata, "Man arada dunya bil ilm, amun hendak dunia itu lawan ilmu." Hendak mencari kah? Hendak jadi apakah? Lawan ilmu dunia. Coba kisah orang yang ilmuwan. Hendak kawin aja dunia harus bisa ilmu. Hendak kawin ilmu. Nanti bisa mendapatkan kawin harus tahu dulu caranya. Betakun dulu kayak apa? Ada kisah orang ada biu. Ada kalau biu sini. Maka kalau biu lah. Ini gara-gara ada ilmu nih. Orang ada biu kawin. Enggak kawin. Malam pertama, lawan bini nih. Dia ada ilmu nih. Malam pertama, wah kayak kurang juga nih. Oh, tahu lagi deh. Nah kayak orang juga di sana nih. Hendak puluhan juga nih. Hendak ya, balakan juga. Nang bini ini bertilantang. Ibu bertilantang kayak dibaliknya. Diikut jadi kepala. Ulang kerja mau menentangkan mau membaliknya. Bertilantang pulang nang bini ini dibaliknya pulang. Berdua jam bertilantang berbalik. Maka ibu membalik tadi langsung ikut ke kepala. Sari kayak bini, ujian bini. Salah itu. Di sini nah, jangan tunjuk nih. Keluar tadi jangan mampu aku 20 tahun lagi ngelitik. Itik itu sebenarnya melibatkan. Itik kan, hanya yang melibatkan. Ini udah ada ilmu nih. Kalau diitik aja, amun hendak ia dunia tersukses belajar ilmu dunia. Kata Imam Syafi'i, "Wa man arada akhirah bil ilm." Siapa hendak sukses akhiratnya nuntut ilmu. Jangan ada ba'ilmu.
Orang ada si ilmuwan itu naik. Ada kisah orang nih nampi nih sekolah pesantren ininya juga beragama nih sekolah pesantren penyampaian nang laki ini ada penyampaian ada ilmunya lalu belajar ilmu nang tamat sampai di dua kali kehidupan kesepian lagi sudah kawin kenapa kamu juga kawin tadi nih sekolah pesantren kan mau dibimbing tadi nang anak kiai ini sudah penyampaian ilmunya kan ada belajar ilmu nang ada penyampaian ya kan 2 hari ini tahan itu sudah bayarnya 2 hari ini amat sampai yang enggak kalau kita makan di tamatan kita itu ada di sini sesama terus itu sama di sini bapak kawin guru amin nenek Johor dalam ini orang sebelah agama menjuluk KTP sampai yang anak kita banyak ujian ada penyampaian tadi mengilmu halal hadap baru belum ada garaknya artinya belum ada izin Allah menyuruh sembahyang karena ada garaknya kita ya menunggu gerak ayo pahaman binenya sudah asal dulu kita kurang capek artinya kita sembahyangan berpacang pulang bahkan kayak wangi kita anu aja masih belum ada garak gampang lagi lah maghrib nang bininya tak sarwan pulang sarwan karena bermasaknya bini hujan nang bini abahnya aja awal-awalnya tak pulang sarwan nih macam nih jadi kan bermasak nih kayak apa ya ulun nih bermasakkah ada atau menunggu garaknya kalau di bermasak berpacang pulang lagi ada yang geraknya pemasakan mau kan ketika ibadah kepada Allah ada geraknya ketika makan hendak marukanya ada geraknya paham nabi sudah bumi aku dan bini ini ada jadi nang bini kesaruan seperti masak makanan orang ibadah kawin nang bini ini juga rumah nyaman bang bini ya tapi nggak ada sini aja nak supaya anak laki kembali yang kedua makanan habis bisa jangan bini aku anak kapan kayak apa biar ada geraknya amun ada geraknya biar duit amun ada geraknya kalau duit rumah mana karena kayak itu ada berpikir gimana lagi langsung amun yang itu dia bergerak atau bergerak jadi ilmu yang itu tuh bukan ada gerak-geraknya boleh tanggawinya kata apa kada paham dengan ilmu agama kada paham dengan ilmu agama wa may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din dari Rasulullah sabila Allah itu menghendaki orang itu baik dalam kehidupannya maka dipahamkanlah tentang agama orang tersebut. Alhamdulillah kita hari ini ditakdir oleh Allah kita hari ini berkumpul di sini mendengarkan ilmu agama penting buat ilmu agama banyak majelis taklim majelis ta'lim mengajarkan kita ilmu agama yang benar bertani jangan kulir karena di akhirat itu mulai ada kawan lagi menuntut ilmu di dunia ini Pak kita menuntut ilmu itu banyak banget karena Rasulullah sebab Rasulullah namanya kita menuntut ilmu tuntut ilmu jangan sampai namanya kisah ini hendak dunia cari ilmu hendak akhirat cari ilmu hendak keduanya dengan ilmu juga dunianya dapat akhiratnya dapat dengan ilmu juga kun alimah karena kawat jadi alim muta'aliman jadi pendengar bawa tulisan pulang ke majelis taklim orang-orang Tuhan nih Tuhan nih
itu. Manus duduk di majelis taklim tersebut hanya mulai melihat, memandang wajah ulama, memandang pengumuman sholat, membacakan kitab. Jangan lawas nesuratan, satu pandangan aja, tapi pandangannya berrahmah di hati, pandangannya dengan kasih sayang, dengan hormat kepada ulama tersebut. Harakallah, Allah ciptakan lahu baginya bitilkan nazrah wal farah, dengan apa ya? Malakan satu malaikat. Diciptakan Allah satu malaikat bagi orang yang memandang ulama tersebut. Nah, malaikat itu apa tugasnya? Yastaghfirullah li sahibihi ila yaumil qiyamah, mendoakan kita sampai hari kiamat. Tutup ilmu, tapi menutupnya tadi bujur-bujur. Nah, ilmunya tadi wasil sampai kepada Rasulullah. Jangan menuntut ilmu sembarangan. Nabi Muhammad sampaikan sampai mata bagus. Kita kan bakal dulu lancar. Bila kan mau unjuk, sampaikan ada. Mau unjuknya sampaikan aja. Sampaikan kalau mau unjuk aja. Sebila ada jaraknya, selesai. Dalilnya as-salatu lidzikri. Tahipalan. Paling memaknai itu as-salatu lidzikri. Sebaiknya cukup dengan ini. Paling memaknai artinya di situ kita tidak sebagian itulah yang paling khusus keimanan kepada Allah. Gerak aja. Tuh. 70 tahun beribadah. Tuh. 150 tahun beribadah. Ini kan dalilnya kata perusahaan khairul ibadati seperti sana. Satu kali tafakkur kepada Allah, memikirkan kebesaran Allah, maka pahalanya melebihi daripada 70 tahun beribadah. Salah pihak. Ini ibadah sunat, bukan ibadah yang wajib. Yang wajib ada kawama imbangi. Kayak apapun jauhnya yang sunat ada kawama imbangi yang wajib. Yang wajib tetap wajib digawi. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allah menuntut kepada kita diciptakan oleh Allah ini hanya bersyukur kepada Allah, bukan hanya makan, minum, imbah makan minum tadi awak bagianal, imbah bagianal awak tersebut, lalu kawin, imbah kawin keanakan, imbah keanakan bercucuk, matian, gitu aja kah? Kada tuai, kita ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu intinya, tiada aku ciptakan manusia dan jin melainkan adalah ibadah kepadaku. Itu intinya, bukan ibadah yang akan kita langsung kawin lain sebagainya. Benar-benar kada. Intinya beribadah, bagaimana kita takwa kepada Allah. Aku hendak selamat di akhirat. Percayalah kita itu pada akhirat itu ada. Tetapi dulu, percayalah bahwa kiamat itu ada. Kamu kada percaya, untuk apa kita percaya Allah? Kiamat ada, akhirat ada, mungkar nakir ada. Itu semua yang kita tahu. Di sanakah kita itu dengan tahu adanya. Oh, ini kesalahanku, ini gawe yang kita muncul di sana. Tapi yang hendak gawe yang muncul bagaimana umpati Rasulullah. Ada misalnya bapak umpati Rasulullah, umpati sahabat Rasulullah. Yang ketiga, mustami'ah. Muta'aliman beda dengan mustami'ah. Mustami'ah itu cuma mendengar, kalau mencatat lain sebagainya, tapi jadi pendengar. Jadilah aku kata kalau jadi orang alim barang orang mustami'an barang kulir juga sebenarnya mendengar guru aminai mendengar orang ceramah ada petunjuk, mendengar orang pengajian ada petunjuk,
Ada nyaring azan di masjid, mendatangi mana tak kabarnya. Ada kena mampir ke mikrofonnya atau apa juga kabarnya. Subah. Karena lalu orang Rasulullah nilai. Orang yang seperti ini yang ada katuju mendengar belajar sudahnya alim kada jua amun kada kawan mustami'an barang hubban barang hubban ada ya sebab kepala berhubban lain kepala berhubban hubban rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada ulama, rasa cinta kepada orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kenapa? Sebab alim kita kada kawa, mustami' kada kawa, kita orang belajar kada kawa, barang hubban untuk menyelamatkan kita. Kenapa ujar Rasulullah berkata kepada Abi Sayyid Abi Kahil, ya Abu Kahil, kata Rasulullah. Rasulullah ini berkata kepada Abu Kahil, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yawmin salasa maratin wa kulla lailatin salasa maratin. Siapa bersalawat lawan aku malam 3 kali, siang 3 kali, atau siang 3 kali, malam 3 kali. 3 kali dibayar. 3 kali bersalawat. Jadi kita sampai jam nih. Sebab itu sampai jam itu ya banyak salawatnya. 3 kali salawat saja kata Rasulullah sallallahu alaihi. Apa Rasulullah membuka ayat sabda beliau? Hubban wa syauqan, hubban li wa syauqan ilayya. Tetapi kita bersalawat kepada Rasulullah tapi ada rasa cinta. Pernahkah dia meneteskan air mata ketika dilantunkan salawat kepada Nabi? Pernah. Pernahlah. Amun pernah dia mendengar salawat dan dia meneteskan air mata, maka wajib syafaat datang kepada dia. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Bilal bin Rabah. Ketika Bilal itu datang ke kota Madinah setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq itu bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa ingat kepada Rasulullah kamu kota Madinah? Apa kata Bilal? Aku takut bahwa Rasulullah itu kada sayang lawan aku, kada rindu lawan aku, sehingga aku ingin kembali ke sini lantaran Rasulullah itu mendatangi aku lewat mimpi, sehingga siapa berbilang tentang itu meneteskan air mata. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Bilal bin Rabah, mana mungkin Rasulullah tidak sayang, mana mungkin Rasulullah tidak ada bakalan nikah, mana mungkin Rasulullah itu kada merindukan nikah. Itu bukti kecintaan nikah, air mata yang akan titiskan itu menjadi bukti bahwa engkau mencintai Rasulullah. Betul kalau kamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, bukan kita mendengarkan sesuatu yang kita cintai sebagaimana Rasulullah yang kita cintai, bergetar hati kita, meneteskan air mata kepada kita, berarti diri kita bisa keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatian, jangan bagaimana kita hendak menangis kalau ada tahu ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Nabi Muhammad itu baik, saking cintanya lawan kita. Bahkan sebelum mengatakan cukup cinta aja kita lawan aku sahabat di akhirat. Aku nikah tadi kenapa jadi orang alim? Belajar sudah sibuk kata kawan lagi, mendengar kata kawan. Barang cinta aja agar aku kata Rasulullah kalau mau meninggalkan nikah dari neraka. Cinta aja cukup kata Rasulullah. Sebagaimana kan Abu Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seorang murid Abdul Qadir Jailani mendatangi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai teman Syekh Abdul Qadir Jailani, di kampung Ulun itu ada seseorang yang wafat, yang meninggal dunia, dan orang tersebut disiksa oleh malaikat yang dalam kubur sehingga kami sekampungan terganggu. Siksa kuburnya itu sangat mengganggu kehidupan kami. Apa orang kedeguman dipukulinya dalam kubur? Kedengaran bunyinya. Lalu akan minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana doa akan supaya orang itu diringankan siksa dalam kubur oleh Allah. Apa
kata Syekh Qadir Jailani, apakah itu muridku? Bukan Syekh Qadir Jailani. Lain murid dia. Mbah, apakah yang benar pertama dengar suaraku? Ada bisa dua. Apakah orang tersebut termasuk orang-orang yang mencintai akan siapa tuh? Mencintai akan muridku? Kada dua. Ulang ini kada tahu mana. Mbah pun bisa bekerja di keluarga. Kada muridku, kada orang kada tahu aku. Bagaimana aku hendak mencintai akan permintaan ampuninya? Ada kaitannya. Lalu Syekh Qadir Jailani ini bertanya, cari tahu agar ada ikatan aku lagi. Pernah pada suatu hari Syekh Qadir Jailani itu lewat di kampung tersebut dan orang tersebut bertanya, debu bekas kurba yang dilewati oleh Syekh Qadir Jailani harum. Lalu ia bertanya, ini debu ini harum nih, debu apa nih? Ini ujar ulang debu